menyapa terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Fadilat Syekh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa marhaban bikum wa bi jami' al-mustami'in li hadzal barnamij. Jazakumullah khairan. Dan pendengar setia pemirsa Roja TV, kita akan simak pembahasan dalam pembahasan kitab Tibyan Syarah Akhlak Hamlatil Quran, dan akan diterjemahkan oleh Ustaz Iqbal Gunawan fadhillahu taala. Wa ila fadilat Syekh falyatafaddal mashkura. Alhamdulillah rabbil alamin wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala abdika wa rasulika nabiyyina Muhammad wa alihi wa sahbihi ajma'in. أما بعد، قال الإمام الآجري رحمه الله في كتابه أخلاق حملة القرآن، قال باب فضل الاجتماع في المساجد لدرس القرآن، أي ما يترتب على الجلوس في المساجد التي هي بيوت الله من الفضائل، لأن قوله فضل مفرد مضاف فيفيد العموم، وقوله لدرس القرآن أي لمدارسة القرآن وتعلمه وتدارسه. وهذه المدارسة تتناول أمرين: الأول أن يجتمع مجموعة على أحد المتقنين للقرآن قراءة وضبطا يقرئهم واحدا واحدا ويصحح لهم التلاوة ويقوم لهم قراءة القرآن. الثاني أن يجالسوا عالما بصيرا فيشرح لهم المعاني ويبين لهم الدلالات، فإن جميع ما سبق من تعلم القرآن ومدارسته إما لضبط حروفه وإما لضبط معانيه ودلالاته، فالترجمة تتناول ذلك كله. Bismillahirrahmanirrahim. Segala puji bagi Allah, salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada seluruh keluarga dan para sahabatnya. Para pemirsa dan pendengar yang semoga dimuliakan oleh Allah Azza wa Jal, Imam Al-Ajurri rahimahullah menyebutkan dalam kitab beliau Akhlak Hamalatil Quran, bab fadlil ijtima' fil masajid lidarsil Quran, bab tentang keutamaan berkumpul di masjid-masjid untuk mempelajari Al-Quran. Maksud beliau adalah pahala yang akan didapatkan atau kebaikan dan keutamaan yang akan didapatkan oleh orang yang duduk-duduk di masjid atau di rumah-rumah Allah Azza wa Jal. Karena fadl, kata fadl di sini mufrad, namun diidhafahkan maka berarti umum, artinya keutamaan. Perkataan beliau lidarsil Quran, untuk mempelajari Al-Quran, maksudnya adalah untuk mempelajari Al-Quran, dan yang dimaksud di sini ada dua hal. Yang pertama yaitu berkumpulnya beberapa orang kepada satu orang yang mungkin dalam membaca Al-Quran dan mengajarkan mereka satu persatu cara membaca yang benar. Dan yang kedua yaitu mereka semua duduk menghadiri majelis seorang yang alim yang memahami tentang Al-Quran, kemudian alim tersebut menjelaskan kepada mereka makna-makna dan menerangkan kepada mereka petunjuk-petunjuk Al-Quran. Dan semua yang kita sebutkan tadi termasuk mempelajari Al-Quran, baik itu untuk mempelajari cara membaca yang benar atau untuk mengetahui dan petunjuk-petunjuk dari Al-Quran. Maka yang dimaksud dalam bab ini mencakup dua hal yang kita sebutkan tadi. قال رحمه الله حدثنا الفريابي قال حدثنا إسحاق بن راهوية قال أخبرنا جرير يعني ابن عبد الحميد عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما تجالس قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا حفت بهم الملائكة وغشيتهم الرحمة وذكرهم الله في من عنده ومن بطأ به عمله لم يسرع به نسبه. قوله صلى الله عليه وسلم ما تجالس قوم في بيوت الله، تجالس هذه صيغة تفاعل تعني اشتراك اثنين فأكثر في أمر، ولعل المعنى هنا يتضمن تشجيع بعضهم بعضا على المدارسة وترغيب بعضهم لبعض، لأن الإنسان لا يزال محتاجا إلى من يشجعه ويشد من عضده للتعلم والمذاكرة بالسؤال عنه ومتابعة أحواله والاهتمام بشؤونه
والأخ الناصح ينفع أخاه نفعا عظيما ويكون معوانا له على المواصلة في الطلب والتحصيل والمداومة على الدرس والمذاكرة ونحو ذلك. وقوله في بيت من بيوت الله، ذكر بعض أهل العلم أن هذا خرج مخرج الغالب، وإلا لو أن التدارس كان في مدرسة علمية أو في بيت من البيوت فإنه يرجى بإذن الله أن ينالوا هذا الفضل، لا سيما وأن الحديث جاء في بعض ألفاظه في صحيح مسلم: لا يقعد قوم يذكرون الله إلا حفتهم الملائكة وغشيتهم الرحمة ونزلت عليهم السكينة وذكرهم الله في من عنده، ولم يذكر في بيت من بيوت الله. فهذا التدارس القرآن إن كان في المسجد فلا شك أنه أفضل وأجمع للخير وأكمل، لكن لو كان في بيت أو في مدرسة أو نحو ذلك فإنه يرجى أن تحصل هذه الفضائل. ولهذا قال الحافظ النووي رحمه الله في شرحه لصحيح مسلم: ويلحق بالمسجد في تحصيل هذه الفضيلة الاجتماع في مدرسة ورباط ونحوهما إن شاء الله. ويدل عليه الحديث الذي بعده، فإنه مطلق يتناول جميع المواضع، ويكون التقييد في الحديث الأول خرج على الغالب لا سيما في ذلك الزمان، فلا يكون له مفهوم يعمل به. Imam Al-Ajurri rahimahullah menyebutkan sanadnya sampai ke sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwasanya beliau bersabda: "Ma tajalasa qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasunahu bainahum illa haffat bihimul malaikah wa ghasyiyatuhumur rahmah wa dzakarahumullahu fi man indah wa man batta'a bihi amaluhu lam yusri' bihi nasabuhu." Artinya, tidaklah satu kaum duduk di rumah dari rumah-rumah Allah, mereka membaca kitabullah, mereka mempelajarinya, kecuali akan turun kepada mereka malaikat dan mereka akan diliputi rahmat, dan Allah Subhanahu wa ta'ala akan menyebutkan mereka di hadapan para makhluknya yang ada di sisinya. Dan barang siapa yang terlambat amalannya maka tidak akan dicepatkan oleh nasabnya. Maksud perkataan atau sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam tajalasa, tidaklah satu kaum duduk di sini, beliau menyebutkan dengan sirah tafa'ala, yaitu yang berarti dua orang atau lebih yang ikut serta dalam satu kegiatan. Dan di sini mengandung makna motivasi dan anjuran bagi orang-orang untuk saling tolong menolong, saling bantu membantu, saling dukung mendukung untuk mempelajari Al-Quran. Karena setiap orang butuh untuk diberi motivasi, diberi dorongan, dikuatkan untuk selalu menghadiri pengajian dan untuk memperhatikan kegiatan-kegiatan tersebut. Dan seorang yang menginginkan kebaikan kepada saudaranya, ia selalu membantu saudaranya untuk menghadiri pelajaran dan kajian dan sejenisnya. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, fi baitin min buyutillah, tidaklah berkumpul satu kaum di rumah dari rumah-rumah Allah. Sebagian para ulama menyebutkan bahwasanya ini pada umumnya terjadi yaitu di rumah-rumah Allah. Namun jika kajian atau pelajaran tersebut dilakukan di sebuah madrasah atau di rumah tinggal, maka diharapkan dengan izin Allah seorang juga akan mendapatkan keutamaan yang disebutkan dalam hadis ini, terutama dalam sebagian lafaz hadis ini, yaitu dalam Sahih Muslim. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yaq'udu qaumun yadhkurunallaha illa haffathumul malaikah wa ghasyiyatuhumur rahmah wa nazalat alaihimus sakinah wa dzakarahumullahu fi man indah. Tidaklah satu kaum duduk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala kecuali akan dinaungi oleh para malaikat, diliputi rahmat, dan akan turun kepada mereka ketenangan, dan Allah Subhanahu wa taala menyebutkan mereka di hadapan para makhluknya yang ada di sisinya. Dalam hadis ini tidak disebutkan fi baitin min buyutillah, di rumah dari rumah-rumah Allah. Maka tentu mempelajari Al-Quran jika dilakukan di sebuah masjid, ya tidak diragukan lagi bahwasanya ini lebih utama, lebih baik dan lebih sempurna. Namun jika dilakukan di rumah atau di madrasah atau selainnya, maka
diharapkan juga akan mendapatkan keutamaan yang disebutkan dalam hadis ini. Oleh karena itu Imam Al-Hafidz An-Nawawi rahimahullah mengatakan bahwasanya disetarakan dengan masjid dalam keutamaan ini, yaitu seorang atau satu kaum berkumpul di sebuah madrasah, sekolah atau pesantren atau selainnya, dan dalilnya adalah hadis yang disebutkan setelahnya, itu yang kita bacakan tadi, karena dalam hadis disebutkan secara mutlak yang mencakup semua tempat, dan batasan dalam hadis yaitu di rumah-rumah Allah ini dalam istilahnya disebut kharaja alal ghalib, yaitu secara umum ya. Pada umumnya biasanya orang belajar Al-Quran di masjid, terutama di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Namun tidak harus kita memahami demikian, artinya atau maksudnya selain di masjid pun seorang akan mendapatkan keutamaan yang sama. قوله يتلون كتاب الله أي يتلو واحد منهم والبقية يسمعون، أو يتلو واحد ويشرح عالم المعنى ويفسر الآيات، فهذا اشتراك من الجميع في التلاوة والقراءة، فالكل له نصيب فيها بين تال وسامع، وتعم الفائدة الجميع. وقوله يتدارسونه بينهم، المدارسة تكون بفهم المعاني وعقل الدلالات والتفقه في الآيات. وقوله إلا حفت بهم الملائكة، أي أن الملائكة تحف هذه المجلس من أطرافه وجوانبه، ولو كان من يجتمعون على درس القرآن في بيوت الله لا يرون الملائكة، إلا أن المسلم من ذلك على يقين، لأن ذلك خبر صادق عن الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم، فهم يقينا يحفون مجالس دراسة القرآن ومذاكرته بأجنحتهم. وجاء في الحديث من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له طريقا إلى الجنة، وإن الملائكة لتضع أجنحتها رضا لطالب العلم. وفي الحديث إن لله ملائكة سياحين في الأرض فضلا عن كتاب الناس، فإذا وجدوا أقواما يذكرون الله تنادوا هلموا إلى بغيتكم، فيجيئون فيحفون بهم إلى سماء الدنيا. أخرجه الترمذي. فهذا الحث من الملائكة هو رضا بصنيع هؤلاء لاجتماعهم على العلم والذكر. Para pemirsa dan pendengar yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, yatluna kitaballah. Tidaklah satu kaum berkumpul di rumah-rumah Allah, mereka membaca kitabullah. Maksudnya di sini yaitu satu orang membaca dan yang lain mendengarkan, atau salah seorang membaca ayat kemudian seorang alim menjelaskan makna dan mentafsirkan ayat-ayat tersebut. Maka inilah yang dimaksud dengan mereka semua membaca kitabullah, dan semua akan mendapatkan bagian dari pahala, baik yang membaca maupun yang sekedar mendengarkan. Wa yatadarasunahu bainahum, ya, sabda Nabi SAW, dan mereka mempelajari Al-Quran tersebut, yaitu mereka mempelajarinya dengan cara berusaha memahami makna-maknanya dan mengerti petunjuk-petunjuk dari ayat-ayat tersebut. Sabda Nabi SAW, illa haffat bihimul malaika, kecuali akan mereka akan dinaungi oleh para malaikat, dan malaikat akan menaungi majelis tersebut dari semua sudutnya dan bagian-bagiannya. Dan apabila mereka berkumpul untuk mempelajari Al-Quran di rumah Allah dan mereka tidak melihat malaikat di tempat tersebut, namun kita harus meyakini bahwasanya ini adalah sabda yang pasti kebenarannya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka pasti para malaikat tersebut menaungi dan mengerumuni majelis-majelis tersebut dengan sayap-sayap mereka meskipun kita tidak melihatnya. Dalam hadis disebutkan, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu tariqan ilal jannah wa innal malaika la tada'u ajnihataha ridan li talibil ilm. Barang siapa yang meniti jalan menuntut ilmu, Allah akan memudahkan untuknya jalan menuju surga, dan sungguhnya para malaikat meletakkan sayap-sayapnya karena ridha dengan perbuatan penuntut ilmu. Juga dalam hadis yang lain disebutkan, inna lillahi malaikatan sayyahina fil ard fudulan an kuttabin nas, fa idza wajadu aqwaman yadhkuruna Allah tanadaw halummu illa bughyatikum fayaji'una fayahufuna bihim ila sama'id dunya.
Sungguhnya Allah mempunyai malaikat-malaikat yang selalu berkeliling di muka bumi, selain malaikat yang bertugas menjaga manusia dan menulis catatan amalan mereka. Maka apabila malaikat-malaikat tersebut mendapati satu kaum yang berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, mereka saling menyeru, "Kemari, ini apa yang kalian cari, ya, datangilah apa yang kalian cari." Dan mereka pun semua datang dan mereka menaungi kalau manusia tersebut atau kaum tersebut, dan mereka berkerumun sampai ke langit dunia. Dan perbuatan malaikat ini menunjukkan bahwasanya mereka ridha dan senang dengan apa yang dilakukan oleh kaum tersebut, yaitu mereka berkumpul untuk berzikir dan mempelajari ilmu agama. وقوله وغشيتهم الرحمة أي رحمة الله، ولهذا كم يحصل في مجالس الذكر والمذاكرة والمدارسة في بيوت الله من تنزل الرحمات، وكم من إنسان أكرمه الله ورحمه في مجلس ذكر فخرج منه بفائدة وخرج منه بعلم وخرج وخير وفضيلة بقيت معه حياته كلها. فانظر إلى الرحمة ما أعظمها، فقد تجد شخصا غافلا وأكرمه الله بحضور مجلس ذكر ثم سمع كلمة يقظت قلبه وكان سببا لصلاحه وهدايته، وقد تجد شخصا عاش سنين طوالا من عمره على البدعة والضلالة ثم أكرمه الله بحضور مجلس السنة فتحول من البدعة إلى السنة. بل قد تجد أشخاصا نشأوا على شركيات قد كبر الواحد منهم عليها ثم أكرمه الله بحضور مجلس تبين فيه العقيدة الصحيحة والتوحيد فتحول عن ذلك الضلال. فهذه رحمة من رحمات الله. وكم من شخص كان عنده خلل في جانب معين من التعبد أو الأخلاق أو المعاملات فأكرمه الله فحضر مجلس ذكر وعلم فسمع فيه ما يوقظ قلبه وحصل التحول. فهذه كلها من الرحمة، ولهذا جاء في آخر الحديث هم القوم لا يشقى بهم جليسهم، فهي مجالس رحمة ومغفرة وهداية وسعادة في الدنيا والآخرة. Kemudian sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wa ghasyiyatuhumur rahmah." Mereka akan diliputi oleh rahmat. Maksudnya di sini adalah rahmat Allah Subhanahu wa taala, dan betapa banyak rahmat yang diturun di majelis-majelis zikir di rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala, dan betapa banyak orang yang Allah Subhanahu wa taala muliakan dan rahmati di sebuah majelis zikir, sehingga ia keluar dengan satu faidah, ia keluar dengan membawa ilmu, membawa kebaikan, membawa keutamaan yang tinggal padanya sampai akhir hayatnya. Maka lihatlah betapa besar rahmat Allah Subhanahu wa taala. Bisa jadi kita dapati ada orang yang lalai, kemudian Allah Subhanahu wa taala muliakan dia atau beri dia taufik untuk menghadiri satu majelis, kemudian ia mendengar satu kalimat dan perkataan yang menghidupkan hatinya dan menjadi sebab kesalehan dia dan sebab ia mendapatkan hidayah. Juga kita kadang mendapati ada seorang yang bertahun-tahun hidup di atas bid'ah, di atas kesesatan, kemudian Allah Subhanahu wa taala bimbing dia untuk menghadiri satu majelis sunnah sehingga ia berubah dari bid'ah kepada sunnah. Dan juga betapa banyak kita dapati orang-orang yang hidup di atas kesyirikan ya dari sejak kecil, kemudian Allah Subhanahu wa taala mudahkan dia untuk menghadiri satu majelis yang dijelaskan di majelis tersebut akidah yang benar, tauhid yang benar, sehingga ia pun berubah dari kesesatan menuju kebenaran. Dan ini adalah salah satu rahmat dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Juga betapa banyak kita dapati orang yang mempunyai kesalahan dalam sisi tertentu, baik dalam ibadahnya atau akhlaknya atau muamalahnya, kemudian Allah Subhanahu wa taala beri taufik kepadanya untuk menghadiri satu majelis zikir, majelis ilmu, kemudian ia mendengar sesuatu yang bisa menghidupkan hatinya dan ia segera berubah. Ini semua adalah bentuk rahmat Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam akhir hadis yang kita jelaskan di sini, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Humul qaum la yashqa bihim jalisuhum." Mereka adalah satu kaum yang tidak akan sengsara orang yang duduk bersama mereka, karena majelis ilmu adalah majelis yang penuh rahmat, penuh ampunan, penuh hidayah, dan sebab kebahagiaan di dunia dan di akhirat. قوله
وذكرهم الله في من عنده، وهذه الفضيلة من أجل الفضائل وأعظمها، فيذكرهم رب العالمين في الملأ الأعلى عند الملائكة الكرام البررة بهذا الجلوس المبارك وتلاوة كلامه ومدارسة معانيه، وهذا يتضمن رضا الله عنهم ومحبته لهم، ولهذا يذكرهم في من عنده. وفي الحديث عن أبي سعيد الخدري قال: خرج معاوية على حلقة في المسجد فقال: ما أجلسكم؟ قالوا: جلسنا نذكر الله. قال: ما أجلسكم إلا ذاك؟ قال: والله ما أجلسنا إلا ذاك. قال: أما إني لم أستحلفكم تهمة لكم، أي لم أطلب منكم الحلف اتهاما لكم بالكذب، وما كان أحد بمنزلة من رسول الله صلى الله عليه وسلم أقل عنه حديثا مني، وإن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج على حلقة من أصحابه فقال: ما أجلسكم؟ قالوا: جلسنا نذكر الله ونحمده على ما هدانا للإسلام ومن به علينا. قال: الله ما أجلسكم إلا ذاك؟ قالوا: والله ما أجلسنا إلا ذاك. قال: أما إني لم أستحلفكم تهمة لكم، ولكن أتاني جبريل فأخبرني أن الله يباهي بكم الملائكة، أخرجه مسلم. والرب العظيم غني عن مجالس الناس وطاعاتهم وعباداتهم، ولا تنفعه طاعة من أطاع ولا تضره معصية من عصى، كما جاء في الحديث القدسي: يا عبادي إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني. يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملكي شيئا. يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد ما نقص ذلك من ملكي شيئا، أخرجه مسلم. فلا تنفعه سبحانه طاعة من أطاع ولا تضره معصية من عصى، ولكن من كريم فضله وعظيم منه وجزيل إنعامه أنه سبحانه وتعالى يباهي بهؤلاء الملائكة ويذكرهم عند ملائكته في اجتماعهم على ذكر الله وتلاوة كلامه ومدارسة معانيه وعقل دلالاته والتدبر في مضامينه، فيذكرهم الله سبحانه وتعالى في من عنده. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa dzakarahumullahu fi man indah, dan Allah Subhanahu wa taala menyebutkan mereka yang duduk di majelis ilmu di hadapan para makhluknya yang ada di sisinya. Ini adalah keutamaan yang sangat besar, yang sangat mulia, sangat agung, yaitu Rabbul Alamin, Tuhan semesta alam. Di tempat yang paling tinggi di sisi para malaikat yang mulia, Allah menyebutkan mereka yang membaca firman Allah Subhanahu wa taala, yang mempelajari makna-makna dari ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, dan ini berarti bahwasanya Allah ridha kepada mereka dan Allah mencintai mereka. Itulah sebabnya kenapa Allah Subhanahu wa taala menyebutkan mereka di sisinya, di hadapan makhluk yang ada di sisinya. Dalam hadis yang sahih dari sahabat Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, beliau berkata, kharaja Muawiyah halaqah fil masjid. Suatu ketika sahabat Muawiyah keluar mendatangi satu halaqah, satu perkumpulan di masjid. Maka beliau bertanya, ma ajlasakum? Apa yang membuat kalian duduk di masjid ini? Mereka menjawab, jalasna nadhkurullah. Kami duduk untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Muawiyah berkata, Allah ma ajlasakum illa dzak. Demi Allah, tidak ada yang membuat kalian duduk di sini kecuali untuk berzikir. Mereka mengatakan, wallahi ma ajlasana illa dzak. Demi Allah, kami tidak duduk kecuali untuk perkara tersebut. Kemudian Muawiyah mengatakan, sungguhnya aku tidak meminta kalian bersumpah karena aku menuduh kalian berdusta. Karena tidak ada yang hadisnya lebih sedikit dari Rasulullah SAW, walaupun kedudukannya seperti aku, dariku. Artinya Muawiyah sedikit meriwayatkan hadis dari Rasulullah SAW. Dan sungguhnya Rasulullah SAW suatu hari pernah keluar menemui satu halaqah, satu majelis, satu perkumpulan, yaitu yang dihadiri oleh para sahabat Rasulullah SAW. Maka beliau mengatakan, ma ajlasakum? Apa yang membuat kalian duduk di sini? Mereka menjawab, jalasna nadhkurullah wa nahmaduhu ala ma hadana al-islam wa man nabihi alaina. Kami duduk dan memuji kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kami petunjuk menuju agama Islam dan memberi karunia yang banyak kepada kami.
Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, Allah ma ajlasakum illa dzak, demi Allah tidak ada yang membuat kalian duduk kecuali perkara tersebut. Mereka mengatakan, wallahi ma ajlasana illa dzak, demi Allah kami tidak duduk kecuali untuk perkara tersebut. Kemudian Nabi mengatakan perkataan yang sama, ama inni lam astahlifkum tuhmatan lakum walakinnahu atani Jibril fa akhbarani anna Allah azza wa jalla yubahi bikumul malaikah. Sungguhnya aku tidak menyuruh kalian bersumpah karena aku menuduh kalian berdusta, akan tetapi malaikat Jibril mendatangiku dan mengabarkan kepada aku bahwasanya Allah azza wa jalla membanggakan kalian di hadapan para malaikatnya. Padahal Ar-Rabbul Azim, Tuhan yang maha mulia, tidak butuh kepada majelis-majelis yang dilakukan oleh para manusia. Allah tidak butuh kepada ketaatan mereka, Allah tidak butuh kepada ibadah mereka, dan tidak bermanfaat bagi Allah Subhanahu wa taala ketaatan orang yang berbuat ketaatan dan tidak membahayakan bagi Allah Subhanahu wa taala maksiat orang yang bermaksiat, sebagaimana disebutkan dalam hadis qudsi. Allah berfirman, ya ibadi innakum lan tablughu dharri fatadurruni walan tablughu naf'i fatanfa'uni. Ya ibadi law anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum kanu ala atqa qalbi rajulin wahidin minkum ma zada dhalika fi mulki syai'a. Ya ibadi law anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum kanu ala afjari qalbi rajulin wahidin ma naqasa dhalika min mulki syai'a. Allah berkata, wahai hamba-hambaku, sungguhnya kalian tidak akan mampu menimpakan mara bahaya kepadaku, sungguhnya kalian tidak akan memberi manfaat kepadaku, wahai hamba-hambaku, seandainya orang-orang yang terdahulu dan orang-orang belakangan serta semua jin dan manusia berada pada tingkat ketakwaan yang paling tinggi, hal tersebut tidak akan menambah kekuasaanku sedikit pun. Wahai hamba-hambaku, seandainya orang yang terdahulu dan orang yang belakangan sampai orang belakangan di antara kalian dan semua jin dan manusia berada pada tingkat kedurhakaan yang paling buruk, maka hal tersebut tidak akan mengurangi sedikit pun dari kekuasaanku. Maka Allah Subhanahu wa taala tidak bermanfaat untuknya ketaatan orang yang melakukan ketaatan, tidak membahayakan bagi Allah maksiat orang yang bermaksiat, akan tetapi karena besarnya karunia Allah Subhanahu wa taala, Allah membanggakan makhluknya di hadapan para malaikatnya, dan Allah menyebutkan nama-nama mereka di sisi para malaikatnya karena mereka berkumpul untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, membaca firman-Nya dan mempelajari makna-makna dari ayat-ayat Al-Qur'an, serta mereka berusaha mentadabburi isi Al-Qur'an. Maka Allah Subhanahu wa taala menyebutkan mereka di makhluk yang ada di sisinya. قال في تمام هذا الحديث ومن بطأ به عمله لم يسرع به نسبه. من بطأ به عمله أي بطأ به دينه، فجاء يوم القيامة وليس معه من الطاعات التي تثقل بها موازينه وتعلو بها درجاته، فإنه لا يسرع به نسبه. فلو كان نسبه من أعلى الأنساب فلا ينفعه النسب ولا يرفع درجاته. قال سبحانه فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون. وقال تعالى إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير. فالأكرم هو الأتقى لله، فالذي يسرع بالإنسان هو تقواه لله وطاعته له وقيامه بعبادته. Kemudian di akhir hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, man batta'a bihi wa man batta'a bihi amaluhu lam yusri' bihi nasabuhu. Dan barang siapa yang dilambatkan oleh amalnya tidak akan dicepatkan oleh nasabnya. Maksudnya adalah barang siapa yang lambat agamanya, maka pada hari kiamat nanti dia tidak membawa ketaatan yang bisa memberatkan timbangan kebaikannya dan meninggikan derajatnya, maka nasabnya tidak akan membuat dia cepat. Walaupun nasabnya adalah nasab yang paling tinggi, tidak akan bermanfaat nasab tersebut dan tidak akan mengangkat derajatnya sedikit pun. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, fa idza nufikha fis suri fala ansaba bainahum yawma idzi wa la yatasaalun. Dan apabila sangkakala ditiup, maka tidak ada tali nasab di antara mereka pada hari tersebut dan mereka tidak saling bertanya. Juga firman Allah Subhanahu wa ta'ala, inna akramakum indallahi atqakum.
innallaha alimun khabir. Sungguhnya yang paling mulia di antara kalian di sisi Allah adalah yang paling bertakwa. Sungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha mengenal. Maka yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah yang paling bertakwa kepada Allah, dan yang membuat seorang cepat prosesnya di akhirat nanti yaitu takwanya kepada Allah Subhanahu wa taala, ketaatannya kepadanya dan ibadah yang telah dia lakukan. قال رحمه الله: وحدثنا الفريابي أيضا قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو معاوية الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. أخرجه مسلم. قوله في هذا الحديث إلا نزلت عليهم السكينة، هذه اللفظة ليست في الرواية الأولى، والسكينة هي الطمأنينة والوقار، فتتنزل عليهم في مجالس القرآن ومدارسته، وأول ما تكون السكينة في القلب ثم تنبعث إلى الأعضاء بسكون قلبه وطمأنينة فؤاده. وقد قال الله: الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب. Kemudian Imam Al-Ajurri rahimahullah menyebutkan dengan sanadnya sampai kepada sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarrasunahu bainahum illa nazalat alaihimus sakinah wa ghasyiyatuhumur rahmah wa haffat bihimul malaika wa dzakarahumullahu fi man indah." Tidaklah satu kaum berkumpul di rumah-rumah Allah, mereka membaca kitabullah, mereka mempelajarinya, kecuali akan turun kepada mereka sakinah, ketenangan, dan mereka akan diliputi rahmat dan dinaungi oleh para malaikat, dan Allah Subhanahu wa taala menyebutkan mereka di hadapan para makhluknya yang ada di sisinya. Dalam hadis ini disebutkan illa nazalat alaihimus sakinah, kecuali akan turun ketenangan kepada mereka. Dan lafaz ini tidak ada di riwayat yang pertama tadi. Dan arti sakinah adalah tuma'nina dan al-waqar, ketenangan dan ketenteraman. Dan kedua perkara tersebut, yaitu ketenangan dan ketenteraman, akan turun di majelis-majelis zikir atau majelis Al-Quran. Dan pertama kali ketenangan tersebut atau ketenteraman tersebut akan turun di hati seseorang dan akan tersebar di seluruh anggota badannya yang dimulai dari hatinya. Allah Azza wa Jalla berfirman, "Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah, ala bi dzikrillah tatma'innul qulub." Yaitu orang-orang yang beriman yang hatinya tentram karena berzikir kepada Allah. Ketahuilah dengan berzikir kepada Allah hati-hati itu akan menjadi tentram. قال رحمه الله: حدثنا الفريابي قال حدثنا من جابر بن الحارث قال حدثنا أبو الأحوص عن هارون بن عنترة عن أبيه قال: قلت لابن عباس: أي العمل أفضل؟ قال: ذكر الله أكبر، وما جلس قوم في بيت من بيوت الله يتدارسون فيه كتاب الله ويتعاطونه بينهم إلا أظلتهم الملائكة بأجنحتها وكانوا أضياف الله ما داموا فيه حتى يخوضوا في حديث غيره. وهذا الجواب الذي أجاب به الصحابي الجليل بن عباس له شاهد في القرآن، وهو قول الله تعالى: ولذكر الله أكبر. ويشهد له أيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم: ألا أنبئكم بخير أعمالكم وأزكاها عند مليككم وأرفعها في درجاتكم وخير لكم من إنفاق الذهب والورق وخير لكم من أن تلقوا عدوكم فتضربوا أعناقهم ويضربوا أعناقكم؟ قالوا: بلى. قال: ذكر الله. أخرجه الترمذي. وفي الجواب السابق لابن عباس فائدة عظيمة، وهي أن مجالس الذكر عند السلف تشمل مجالس العلم كلها، سواء كانت تعلم القرآن أو تعلم السنة أو التفقه في الدين أو معرفة الحلال والحرام ومعاني أحاديث الرسول عليه الصلاة ولهذا صح في الحديث عن نبينا صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا مررتم برياض الجنة فارتعوا. قالوا: وما رياض الجنة يا رسول الله؟ قال: حلق الذكر. Kemudian Imam Al-Ajurri rahimahullah menyebutkan dengan sanadnya
dari Antarah, ia bertanya kepada Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, ayyul amali afdal, amal apa yang paling afdal? Beliau mengatakan zikrullahi akbar, sungguhnya berzikir kepada Allah itu lebih besar. Wa ma jalasa qaumun fi baitin min buyutillah yatadarasuna fihi kitaballah wa yata'atawnahu bainahum illa adhallathumul malaika bi ajnihatiha wa kanu adiyafallahi ta'ala ma damu fi hatta yakhudu fi haditsin ghairi. Dan tidaklah duduk satu kaum di rumah dari rumah-rumah Allah, mereka mempelajari kitabullah, mereka saling memberi di antara mereka kecuali akan dinaungi oleh para malaikat dengan sayap-sayapnya, dan mereka adalah tamu-tamu Allah Subhanahu wa taala selama mereka berada di situ sampai mereka mengganti pembicaraan mereka. Jawaban yang dijawab oleh sahabat yang mulia Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma ada buktinya atau penguatnya dalam Al-Quran, yaitu firman Allah Ta'ala wala dzikrullahi akbar, dan berzikir kepada Allah itu lebih besar. Ya, ketika beliau ditanya bahwasanya amal apa yang paling afdal, beliau mengatakan zikrullah, berzikir kepada Allah. Juga penguat dari jawaban beliau adalah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ala unabbiukum bi khairi a'malikum wa azkaha 'inda malikikum wa arfa'iha fi darajatikum wa khairul lakum min infaqidh dhahabi wal wariq wa khairul lakum min an talqaw aduwakum fatadribu a'naqahum wa yadribu a'naqakum. Qalu bala, qala dzikrullah ta'ala. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, maukah kalian aku beritahukan amalan kalian yang terbaik, yang paling suci di sisi Tuhan kalian, yang paling tinggi derajatnya dan lebih baik untuk kalian dari kalian menginfakkan emas dan perak, dan lebih baik untuk kalian dari kalian bertemu dengan musuh-musuh kalian, kemudian kalian memenggal leher mereka dan mereka pun memenggal leher kalian. Para sahabat mengatakan, tentu ya Rasulullah. Maka Rasulullah mengatakan amal tersebut adalah berzikir kepada Allah Ta'ala. Dan jawaban yang diberikan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhu ada faedah yang sangat penting, yaitu bahwasanya majelis-majelis zikir menurut para salaf yaitu semua majelis ilmu, baik itu majelis yang dipelajari di dalamnya Al-Quran atau dipelajari sunnah atau hadis, atau majelis yang diketahui di majelis tersebut tentang perkara yang halal dan yang haram, juga penjelasan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu dalam sebuah hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau pernah bersabda, "Idza marartum bi riyadil jannati farta'u." Qalu wa ma riyadul jannati ya Rasulullah? Qala hilaqudz dzikr. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, jika kalian melewati taman-taman surga, maka singgahlah. Para sahabat bertanya, apa itu taman-taman surga ya Rasulullah? Beliau menjawab, hilaqudz dzikr. Halaqah dzikir. قوله في هذا الحديث ويتعاطونه بينهم، في هذا الأثر ويتعاطونه بينهم، أي يعطي بعضهم بعضا الفوائد والمعاني والدلالات. وقوله وكانوا أضياف الله ما داموا فيه، أي المجتمعون على مدارسة القرآن وتلاوته أضياف الله وعلى مأدبة الله، وهي خير مأدبة كما تقدم في الحديث إن هذا القرآن مأدبة الله. وقوله حتى يخوض في حديث غيره، أي حتى يخرجوا من كلام في العلم والقرآن فقه إلى غير من الأحاديث تتعلق بالدنيا وما فيها. Maksud dari sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis ini, wa yata'atawnahu bainahum, dan mereka saling memberi di antara mereka, maksudnya mereka saling memberi atau berbagi faidah dan makna serta petunjuk dari ayat-ayat. Kemudian arti dari sabda Nabi SAW, wa kanu adyafallahi ta'ala madamu fih, mereka adalah tamu-tamu Allah Subhanahu wa ta'ala selama mereka berada di majlis ilmu, yaitu orang-orang yang berkumpul untuk mempelajari Al-Quran dan membacanya adalah tamu-tamu Allah Subhanahu wa ta'ala, dan mereka berada di hadapan hidangan Allah Subhanahu wa ta'ala, dan itu adalah sebaik-baik hidangan, sebagaimana dalam sebuah hadis yang telah kita bacakan, yaitu inna hadzal Qur'an ma'dubatullah, sungguhnya Al-Quran ini adalah hidangan Allah Subhanahu wa ta'ala, hatta yakhudu fi haditsin ghairi, sampai mereka keluar dari pembicaraan atau menuju pembicaraan yang lain, yaitu sampai mereka keluar dari
pembicaraan tentang ilmu, tentang Al-Quran, tentang fikih, menuju pembicaraan atau pembahasan-pembahasan yang berkaitan dengan dunia. Kemudian kita lanjutkan dengan sesi tanya jawab.